Perkenalkan, nama saya Agatha Wagyu, NIM 1902 1106 009. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang interpolasi dan regresi. Yang pertama, pengertian interpolasi dan regresi. Interpolasi dan regresi menggunakan pencocokan titik data dengan sebuah kurva atau curve fitting. Berikut adalah fungsi dari interpolasi dan regresi. Yang pertama, data hasil pengukuran umumnya mengandung derau atau noise, atau galat yang cukup berarti. Karena data ini tidak teliti, maka kurva yang mencocokkan titik data itu tidak perlu melalui semua titik. Kurva tersebut cukup hanya mewakili kecenderungan atau tren titik data, yakni kurva mengikuti pola titik sebagai suatu kelompok. Yang kedua adalah interpolasi. Bila data diketahui mempunyai ketelitian yang sangat tinggi, maka kurva cocokannya dibuat melalui setiap titik. Kita katakan di sini bahwa kita menginterpolasi titik-titik data dengan sebuah fungsi. Bila fungsi cocokan yang digunakan berbentuk polinom, polinom tersebut dinamakan polinom interpolasi. Pekerjaan menginterpolasi titik data dengan sebuah polinom disebut interpolasi dengan polinom. Kemudian di sini bisa dilihat adalah contoh kurva interpolasi dan regresi. Kemudian di sini ada berbagai polinom interpolasi. Metode polinom interpolasi yang banyak digunakan dalam komputasi numerik, seperti polinom Lagrange, polinom Newton, polinom Newton-Gregory, atau kasus khusus dari polinom Newton. Kemudian ada interpolasi. Polinom Newton dinyatakan dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Pertama ada recurrence. Bisa dilihat di sini ada persamaan dari recurrence. Kemudian yang kedua ada basis P0x sama dengan A0, P0x sama dengan Fx0. Lalu yang ketiga atau dalam bentuk polinom yang lengkap sebagai berikut. Bisa dilihat ini adalah bentuk polinom yang lengkap. Selanjutnya, interpolasi. Polinom Newton dinyatakan dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Nilai selisih terbagi ini dapat dihitung dengan menggunakan tabel yang disebut tabel selisih terbagi, yang disingkat dengan ST. Kemudian regresi, misalkan XI, YI adalah data hasil pengukuran, kita akan menghampiri titik-titik tersebut dengan sebuah garis lurus. Ini garis lurus yang dimaksud. Kemudian garis lurus tersebut dibuat sedemikian sehingga galatnya sekecil mungkin dengan titik-titik data. Kemudian di sini ada soal yang saya kerjakan. Yang pertama adalah interpolasi. Diketahui data sebagai berikut. Seperti ini. Di sini tentukan harga Y pada X sama dengan 6,5. Langsung saja kita akan membuat soal A. Di sini X sama dengan min 3, min 2, min 1, dan seterusnya. Y sama dengan 9, 4, 1, dan seterusnya. Di sini akan tentukan harga Y ketika X sama dengan 6,5. Di sini karena XI dan YI telah diketahui, di sini kita akan menentukan ST-1 dan ST-2. Di sini untuk menentukan ST-1, kita akan mengurangkan YI4 dikurang dengan YI9. Lalu dibagi dengan XI-2 dan dikurang dengan XI-3. Lalu kita enter dan hasilnya adalah min 5. Bisa kita drag, kita tarik sampai ke bawah. Kemudian setelah selesai, kita akan membuat ST-2. Di sini kita mengurangkan ST-1 3, 1 dari 3, kurang ST-1 yaitu min 5. Lalu akan dibagi dengan X1 yaitu min 1 dikurang dengan XI yaitu min 3. Lalu kita enter dan hasilnya adalah 1.
lalu kita drag ke bawah. Di sini kenapa kita tidak meneruskan sampai ST min 3? Karena di ST-3 sudah tidak mempunyai nilai, jadi tidak kita pakai. Kemudian di sini X sama dengan 6,5. Sini kita akan mencari Y dengan cara kita menambahkan sesuai dengan rumus yang ada di sini. Jadi itu akan ditambahkan dan dikalikan sampai dengan XI di iterasi ke-9. Contohnya seperti yang pertama seperti sama dengan F14 YI 9 ditambah dengan 6,5 lalu dikurangi XI pada iterasi 0 yaitu min 3 lalu dikalikan dengan ST-1 yaitu min 5 lalu ditambahkan lagi dengan 6,5 lalu dikurangi dengan XI min 2 dan seterusnya seperti itu. Seperti yang ada di rumus di sini. Kemudian kita akan mendapatkan hasil atau jumlah dari harga Y. Kemudian soal nomor B yaitu regresi. Di sini berikut ini data mengenai pengalaman kerja penjualan. X sama dengan pengalaman kerja atau dalam kurung tahun, Y sama dengan omset penjualan ribuan. Di sini tentukan nilai A dan B, lalu buatkan persamaan regresinya, lalu tentukan berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang berpengalaman kerja 3,5 tahun. Langsung saja kita buat. Di sini I dan XR dan YR sudah diketahui. Di sini kita akan menghitung XR pangkat 2 dan XR YR. Di sini kita klik power, lalu kita klik XR2 pada iterasi pertama, lalu dikemakan 2. Lalu kita enter, hasilnya adalah 4. Bisa kita drag dari atas, tarik ke bawah, dan hasilnya adalah ini. Menggunakan rumus yang sama. Kemudian di sini kita akan mencari XRYR dengan cara kita mengalihkan XR2 dikalikan dengan YR5. Lalu kita enter dan bisa kita drag lagi ke bawah. Dan hasilnya akan sama menggunakan rumus yang kita tulis tadi. Kemudian di sini kita akan mencari sum. Di sini jumlah sum di sini itu dengan rumus sum, lalu dalam kurung kita memblok ini. Lalu kita enter dan hasilnya adalah 24. Lalu kita drag lagi, kita tarik sampai di sini. Dan ini hasil jumlah dari setiap kolom yang ada. Kemudian di sini jumlah data N adalah 8. Kita menaruh di sini 8. Lalu kita akan mencari rata-rata. Kita akan mencari rata-rata dengan cara kita membagi 56 dibagi dengan jumlah data 8. Kita enter, hasilnya adalah 7. Kemudian di sini kita membagi 24
dibagi dengan 8, lalu kita enter, hasilnya adalah 3. Kemudian di sini kita akan mencari B dengan cara kita mengalihkan 8 dikalikan dengan 198, lalu dikurang dengan 24, lalu dikalikan dengan 56, lalu dibagi dengan 8, lalu dikalikan lagi dengan 96, lalu dikurang dengan 24 dikali 24. Dan enter, dan hasilnya adalah 1,25. Kemudian untuk mencari nilai A, kita dapat mengurangkan 7 dikurang dengan 1,25, lalu dikalikan dengan 3. Lalu kita enter, dan hasilnya adalah 3,25. Di sini kemudian fx sama dengan A tambah bx. Rumusnya adalah A tambah bx, yaitu di sini 3,25 ditambah dengan 1,25x. Rumus ini akan kita digunakan untuk menentukan regresi. Di sini kita akan menentukan regresi dengan cara kita menambahkan 3,25 ditambah 1,25, lalu kita kalikan dengan 2 pada XR. Lalu kita enter, dan hasilnya adalah 5,75. Kemudian kita drag, tarik sampai bawah, dan kita mendapatkan hasil dari regresi. Kemudian di sini dikatanya X sama dengan 3,5. Lalu kita akan mencari titiknya. Di sini kita memakai rumus ini bersama ini, yaitu 3,25 ditambah 1,25 lalu dikalikan dengan 3,5. Kalikan dengan X, lalu kita enter. Nah, di sini kita mendapatkan titik dari soal di atas. Di sini titiknya adalah 8, 7. Setelah itu kita sudah mendapatkan jawaban dari soal-soal di atas. Setelah itu sekian presentasi dari saya. Terima kasih.